Halo Sobat Santuy. Gimana kabarnya? Masih santuy kah hari ini? Untuk menemani kegabutan kalian, gas aja lah ya nonton video ini. Karena kali ini saya akan mengajak kalian flashback ke tahun 2000-an nih. Dan saat itu saya masih bocil nih. Film ini sering banget ditayangin di TV swasta. Dan ini adalah video spoiler dari film yang berjudul Tremors, yang menceritakan sebuah kota terpencil yang terdapat 4 cacing raksasa di dalam tanah yang sering memakan manusia. Nah loh, gimana aksi penyelamatan warga kota itu? Tapi sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe dulu ya, biar gak ketinggalan video terupdate dari Konco Movie. Tanpa berlama-lama, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, tarik celana kolor kalian biar gak melorot, dan langsung saja gas oi. Di awal film menampilkan dua orang sahabat yang bernama Valentine McQueen dan Elle Bast. Mereka berdua tinggal di sebuah kota kecil yang bernama Perfection. Kota itu terletak di tengah padang gurun yang dikelilingi bukit bebatuan yang tajam dan hanya memiliki satu akses jalan raya. Val dan Bast berprofesi sebagai pekerja serabutan yang biasanya memasang pagar penyedot WC dan membuang barang rongsokan milik warga. Dalam perjalanan pulang, setelah bekerja, mereka berdua bertemu dengan wanita di tengah padang gurun dan kemudian berkenalan dengannya. Wanita itu bernama Rhonda. Dia adalah seorang mahasiswi yang sedang meneliti aktivitas gempa di area itu. Rhonda bertanya kepada Val dan Bast, apakah di area ini ada lokasi pengeboran minyak atau pertambangan, karena Rhonda menangkap sinyal getaran bumi yang sangat aneh di area itu. Kemudian Bast menjawab, kalau area ini adalah area mati dan tidak ada aktivitas sama sekali. Setelah mengobrol, mereka berdua pun berpamitan dan meninggalkan Rhonda sendirian. Kehidupan di kota itu cukup membosankan, sehingga Val memutuskan untuk pindah ke kota lain. Ia kemudian mengajak Bast bersamanya. Akhirnya, mereka mengemas barang-barang yang mereka punya ke dalam mobil dan bergegas menuju ke kota lain. Namun, ketika melewati sebuah peternakan milik kawan mereka yang bernama Fred, Val dan Bast terkejut melihat semua hewan ternak sudah tewas. Mereka berdua berhenti dan mencari Fred di dalam rumahnya, tapi tak ketemu. Val lalu menuju ke kebun sayur milik Fred dan melihat ada sebuah topi yang terjatuh. Ia mengambil topi itu, lalu dibuat jantungan karena melihat mayat Fred yang sudah terkubur dengan posisi kepala di atas tanah. Val dan Bast pun panik. Kemudian ngebut dan berusaha balik lagi ke kota untuk memperingatkan warga yang lain. Singkat cerita, Val dan Bast akhirnya sampai ke kota dan kemudian masuk ke dalam toko milik Walter. Mereka berniat untuk menelpon polisi dari situ, tapi sambungan teleponnya terputus. Mereka tidak punya pilihan lain selain keluar dari kota itu dan meminta bantuan di kota sebelah. Tapi lagi-lagi, di tengah perjalanan mereka menemui masalah. Jalan satu-satunya menuju ke kota tertutup oleh reruntuhan tanah. Val dan Bast turun untuk mengeceknya, tetapi mereka mendapati dua orang pekerja yang sudah tewas, dan ia mengira itu adalah kelakuan dari pembunuh yang sangat kejam. Val dan Bast ketakutan dan berusaha kabur dari lokasi itu. Tapi pada saat memundurkan mobilnya, mereka tak sengaja menabrak bagian belakang mobil ke tumpukan pasir. Ia terus berusaha keluar dari tumpukan pasir itu dengan menekan gas di mobilnya. Tapi seakan-akan ada yang menahan mobil itu. Setelah dicoba beberapa kali, akhirnya mereka berhasil kembali ke kota. Setelah sampai, mereka baru sadar kalau ada sesuatu di bagian bawah mobil mereka. Teman Val dan Bast yang bernama Burt kemudian mengamatinya, lalu berkata
kalau benda itu adalah potongan badan ular raksasa. Setelah mendengar ucapan Bird, seluruh warga kota kemudian hening dan ketakutan. Di malam harinya, Dr. Jim dan istrinya sedang menikmati malam mereka di tengah padang gurun. Namun tiba-tiba aliran listrik mereka mati. Jim kemudian pergi mengecek genset miliknya, tapi genset itu sudah terkubur di dalam tanah. Jim dan istrinya bingung kok bisa genset sebesar itu tiba-tiba terkubur. Tak lama kemudian genset miliknya terlempar dari bawah. Jim dan istrinya berlari, tapi sayangnya seekor monster menarik Jim ke dalam tanah. Istri Jim lari dan berhasil masuk ke mobil. Tapi ia tak sengaja menyalakan radio dengan volume yang sangat keras. Dengan seketika itu juga, mobil itu ditelan masuk ke dalam tanah. Scene berpindah di kota, di mana Pal dan Bas melakukan pertemuan bersama warga kota. Mereka mencari cara agar bisa keluar dari kota itu, karena akses jalan satu-satunya tertutup oleh longsoran batu. Sedangkan mobil yang mereka punya tidak bisa dipakai melewati bukit bebatuan. Salah seorang warga yang bernama Miguel kemudian menyarankan Val dan Bas ke kota sebelah dengan mengendarai kuda, karena rute yang diambil cukup dekat dengan kota sebelah. Kemudian mereka bergegas pergi ke kota sebelah. Di tengah perjalanan, kuda yang mereka naiki terlihat ketakutan dan hanya berputar-putar di tempat, lalu melempar Val dan Bas. Tak lama kemudian, monster-monster itu muncul dari bawah tanah dan memakan kuda milik Bas. Val berhasil menembak salah satu monster dan seketika itu juga tanah terbelah menjadi dua, dan monster itu menunjukkan wujud aslinya. Val dan Bas berlari sekuat tenaga dari monster itu. Mereka berdua meloncat ke sebuah got yang terbuat dari tembok beton dan berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan monster yang mengejar mereka tewas karena menabrak tembok itu. Ronda yang kebetulan lagi di area itu menemui Val dan Bas. Ia sempat menggali tanah dan melihat monster itu dari dekat. Setelah memeriksa mayatnya, ia kemudian berkata kalau makhluk ini tidak mempunyai mata. Jadi, kemungkinan besar monster ini berburu dengan mendengarkan suara. Val dan Bas bangga karena berhasil membunuh monster itu. Tapi Ronda teringat akan hasil tes sensor gempa yang ditanam di beberapa lokasi, yang menunjukkan adanya aktivitas di 4 titik yang berbeda, yang berarti masih ada 3 monster lain yang masih hidup. Val, Bas, dan Ronda secepat mungkin kembali menuju kota, tapi monster yang lain mengikuti mereka ke sana. Salah satu monster sempat hampir memakan Melvin dan Mindy, tapi mereka berhasil diselamatkan oleh Val. Warga kemudian mengungsi dan berlindung di dalam toko milik Walter dan berusaha tidak membuat suara sedikit pun. Tapi kulkas minuman milik Walter tiba-tiba berbunyi keras. Salah satu monster mendengar suara itu dan memunculkan diri di tengah toko. Kemudian monster itu memakan Walter hidup-hidup, dan di adegan ini sangat ngeri sekali karena memperlihatkan secara langsung saat Walter dimakan oleh monster itu secara hidup-hidup. Val dan warga yang masih hidup berhasil menaiki atap dan berlindung di sana. Mereka berusaha menghubungi Bird dan istrinya melalui radio. Istri Bird menyalakan mesin pembersih peluru. Lalu monster-monster yang berada di bawah toko Walter tadi tertarik dengan suara itu dan menuju ke rumah Bird. Salah satu monster berhasil menembus tembok gudang senjata milik Bird. Dia dan istrinya menembakkan ratusan peluru dari berbagai macam senapan, tapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya Bird memutuskan untuk menggunakan senapan gajah miliknya dan berhasil membunuh monster itu. Val berpikir kalau mereka semua harus meninggalkan kota ini secepatnya. Jika tidak, mereka semua akan mati dimakan oleh monster itu. Kemudian ia mempunyai ide mengevakuasi warga kota dengan menggunakan traktor jadul miliknya. Ia berhasil menyalakan traktor dan kemudian mengevakuasi semuanya.
Burt yang sibuk membuat bom rakitan di atas atap rumahnya akhirnya ikut gabung dengan mereka. Ketika dalam perjalanan meninggalkan kota itu, ide Val tidak semulus yang dibayangkannya. Monster bawah tanah mencoba menggigit traktor, tapi tak berhasil dan malah merusak traktor itu. Alat transportasi satu-satunya sudah tidak bisa digunakan lagi. Tapi Buzz punya ide gila. Ia tahu kalau monster itu menyerang berdasarkan gerakan dan suara. Dia memutuskan untuk memancing monster itu dengan menggunakan dinamit rakitan Burt. Langkah pertama, Val dan Rhonda melemparkan sebuah batu ke tanah untuk mendapatkan perhatian monster di satu lokasi. Dan setelah monster menuju ke arah batu, Buzz melemparkan dinamit yang sudah dilengkapi tali. Kemudian dia menarik perlahan-lahan. Ide Buzz berhasil. Salah satu monster menelan dinamit yang dilemparkannya kemudian meledak. Jadi, hanya tinggal satu monster lagi yang tersisa. Val kemudian berpikir akan menggunakan teknik yang sama untuk membunuh monster yang terakhir. Jadi, ia melemparkan dinamit ke tanah. Kemudian menariknya perlahan dengan harapan monster itu menelan dinamit yang dilemparnya. Dalam sekejap, monster melahap dinamit Val. Tapi, monster yang terakhir ini cukup cerdas. Dia memuntahkan dinamit itu dan melemparkannya ke arah kerumunan yang berada di atas batuan. Seketika itu juga, 9 orang itu berlarian ke segala arah, menyelamatkan diri mereka dari ledakan dinamit yang dilempar monster itu. Tanpa sadar, Val, Buzz, dan Rhonda berdiri di atas tanah yang jauh dari bebatuan. Kemudian monster mendekat ke arah mereka, perlahan dan bersiap untuk memakan mereka bertiga. Saat itu Val memegang dinamit di tangannya, tapi korek apinya dibawa sama Rhonda yang berdiri cukup jauh dari dia. Ia akhirnya mempunyai ide ekstrim dan berlari sekencang-kencangnya tanpa memberitahu idenya kepada yang lainnya. Buzz dan Rhonda yang penasaran dengan ide Val akhirnya ikut berlari. Ternyata, ide gila Val adalah menggunakan dirinya sebagai umpan, lalu melempar dinamit terakhirnya ke arah monster. Tapi lemparan Val kurang tepat dan dinamitnya terbuang percuma. Val tak kehabisan ide. Ia paham kalau saat ini dia sedang berdiri di pinggir jurang, sedangkan monster itu menuju ke arahnya dengan kecepatan penuh. Val kemudian menunggu momen yang tepat, kemudian meloncat dan monster bawah tanah yang terakhir terjatuh ke dalam jurang itu. Lalu monster itu pun mati. Keempat monster bawah tanah sudah mati. Warga kota Perfection bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Val dan Buzz tetap menjalankan rencana mereka di awal tadi, yaitu pindah ke kota lain. Oke sob, sekian dulu review filmnya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.